Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Apmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang obstetri dan ginekologi, khususnya tentang gangguan menstruasi. Adapun beberapa learning outcomes kita kali ini yaitu teman Apmeds mampu mereview kembali siklus menstruasi normal, kemudian teman Apmeds mampu mengetahui jenis-jenis gangguan menstruasi, dan mengetahui etiologi perdarahan uterus abnormal. Bahasan kita hari ini, 1. Review siklus menstruasi normal, 2. Gangguan menstruasi, dan yang terakhir ada perdarahan uterus abnormal. Nah, ini ada siklus dari menstruasi normal pada wanita. Dia terbagi menjadi follicular phase dan juga luteal phase. Bisa kita lihat di sini, setelah terjadinya menstruasi, akan terjadi perkembangan folikel, maka masuk ke follicular phase. Akan berkembang menjadi lebih besar, dan di sini bisa dilihat ya, ada peranan hormon FSH yang agak meningkat di bagian fase menstruasi sebelum ke follicle phase. Kemudian dia agak turun sedikit, tapi dia masih agak sedikit konstan nih, nggak yang turun drastis. Nah, tapi di sini, di tengah-tengah dari follicular phase, ada kadar estrogen yang meningkat, disertai dengan lonjakan LH yang tiba-tiba meningkat pada saat memasuki fase ovulasi. Nah, di sini akan terjadi fase ovulasi, di mana seseorang akan mudah terjadi konsepsi atau pembuahan jika seseorang berhubungan pada saat ovulation. Nah, di sini setelah itu LH turun drastis lagi, kemudian yang naik malah progesteron di sini pada saat luteal phase atau fase luteal. Kalau semisal dia tidak dibuahi, maka fase luteal ini akan berakhir, kemudian dilanjutkan dengan fase menstruasi. Maka dinding endometrium akan meluruh dan keluarnya darah sebagai tanda siklus menstruasi. Nah, kita lanjut ke gangguan menstruasi. Jadi ada beberapa istilah nih. Yang pertama hipermenorea. Hipermenorea itu apa sih? Dia adalah perdarahan menstruasi yang lebih lama atau lebih banyak dari biasanya. Etiologinya bisa macam-macam, bisa karena miom uteri, infeksi pada rahim, hiperplasia endometrium. Kemudian yang kedua ada hipomenoria, dia kebalikannya, yaitu perdarahan menstruasi lebih pendek. Bisa jadi 1-2 hari atau lebih sedikit jumlahnya, kurang dari 40 ml dari biasanya. Etiologinya apa? Bisa karena kurang gizi, penyakit menahun, gangguan hormonal, dan juga stenosis himen. Kemudian ada juga yang namanya polimenorea. Nah, ini menstruasi dengan interval kurang dari 21 hari dengan jumlah perdarahan yang sama. Nah, ini biasanya disebabkan oleh ketidakseimbangan sistem hormonal pada aksis hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Sehingga terjadi gangguan proses ovulasi atau siklus menstruasi memendek. Nah, faktor resikonya bisa terjadi pada orang yang 3-5 tahun pertama haid, kemudian menjelang menopause, gangguan ovarium, stres, depresi, pasien dengan gangguan makan, penurunan berat badan berlebih, obesitas, dan juga penggunaan obat. Kemudian ada juga yang namanya oligomenorea, jadi menstruasinya dengan interval yang lebih dari 35 hari dengan jumlah perdarahan yang sama. Faktor risiko bisa karena dia awalnya polimenorea. Terakhir ada yang namanya amenorea, yaitu tidak menstruasi minimal 3 bulan berturut-turut. Tipenya ada yang primer, ada yang sekunder. Untuk yang primer, dia tidak pernah menstruasi pada perempuan usia 16 tahun. Nah, ini bisa disebabkan karena genetik. Kemudian ada juga yang sekunder. Dia pernah menstruasi, kemudian tidak mens selama 3 siklus. Nah, ini bisa disebabkan karena gangguan gizi, gangguan metabolisme, tumor, dan juga infeksi. Nah, kita lanjut ke bahasan terakhir kita, yaitu perdarahan uterus abnormal, atau disingkat PUA biasanya. Ada PUA akut, ada PUA kronis. Ada juga yang namanya metrorragia. Metrorragia itu ada perdarahan di antara siklus haid yang teratur, atau intermenstrual bleeding nama lainnya. Nah, PUA akut sama PUA kronis itu dibedakan menjadi berdasarkan definisinya. Yang jelas, PUA akut itu dia perdarahan menstruasi yang banyak dan perlu penanganan cepat, sedangkan kronis itu dia sudah terjadi lebih dari sama dengan 3 bulan. Nah, klasifikasinya itu baik PUA akut maupun kronis, dia berdasarkan satu kelainan struktural, itu disingkat PALM, polip, adenomiosis, leiomioma,
malignansi, dan juga hiperplasia. Kemudian yang kedua, kelompok dari kelainan non-struktural, disingkat menjadi koein. Koagulopati, ovulatory dysfunction, endometrial, iatrogenic, and not yet classified, atau nggak diketahui. Nah, tata laksananya beda nih. Kalau PUA akut, pastikan hemodinamik stabil. Jika tidak stabil, maka wajib masuk rumah sakit dan pasang infus, kemudian berikan oksigen jika perlu, transfusi bila HB kurang dari sama dengan 8. Dan juga obat stop perdarahan kita berikan estrogen equine 2,5 mg per 6 jam secara per oral. Kemudian jangan lupa pil kontrasepsi kombinasi. Kalau dia PUA kronis, dia terapinya berdasarkan etiologi. Bisa pembedahan, bisa non-pembedahan, bisa hormonal, juga bisa non-hormonal. Nah, ini tadi perbedaan dari struktur maupun kelompok yang non-struktural. Ada PALM, ada juga koein yang udah kita bahas tadi. Oke, itu tadi pembahasan kita terakhir tentang PUA. Berarti materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman UpMeds. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.